Halo anak-anak, bertemu dengan saya Pak Haikal. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang prakarya. Nah, sebelumnya kalian udah pernah belum nih waktu SD atau ketika sedang di rumah atau di mana udah pernah membuat produk kerajinan belum, seperti kerajinan batik atau produk kerajinan lainnya. Nah, di sini kita akan belajar tentang kerajinan anyaman. Apa itu kerajinan anyaman? Simak video berikut ini. Halo semua, kembali lagi dengan saya dalam mata pelajaran prakarya kerajinan dengan materi kerajinan anyaman. Dilanjut lagi. Nah, di sini ada peta konsepnya. Pertama, kita akan belajar pengertian anyaman. Dan kedua, asal-usul anyaman. Ketiga, sejarah anyaman. Keempat, jenis-jenis anyaman dan bahan hasil anyaman. Kelima, macam-macam anyaman. Keenam, produk anyaman. Dan terakhir, cara membuat anyaman. Sekarang kita buka dulu slide pengertian anyaman. Pengertian kerajinan anyaman. Nah, anyaman adalah salah satu teknik yang digunakan pada karya seni kriya tradisional Nusantara. Teknik anyam merupakan teknik manual yang masih menggunakan tangan untuk membuat sebuah karya seni. Menganyam berarti mengatur bilah atau lembaran-lembaran secara tindih-menindih dan saling menyilang. Bilah atau lembaran-lembaran yang diatur tersebut dapat berupa bambu, daun pandan, janur, kertas, rotan, atau kulit binatang. Anyaman kertas memiliki nilai estetis dan juga nilai fungsional. Serta dengan membuat anyaman dari kertas, berarti kita ikut menjaga kelestarian alam karena bahan yang digunakan untuk membuat anyaman adalah barang-barang bekas yang mudah didaur ulang seperti kertas koran. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang kerajinan anyaman. Anyaman dapat dibuat dari bambu, janur, rotan, kulit binatang. Nanti kita akan belajar memakai kertas karena sering kita menggunakan kertas dan melihat kertas yang tidak terpakai. Berikutnya, asal-usul anyaman. Nah, di sini ada asal-usul anyaman, bukan hanya asal-usul itu bukan hanya film, tapi ada asal-usul anyaman juga. Nih. Asal-usul anyaman. Anyaman bermaksud proses menyilangkan bahan-bahan daripada tumbuhan-tumbuhan untuk dijadikan satu rumpun yang kuat dan boleh digunakan. Menganyam adalah salah satu seni tradisi tertua di dunia. Konon kegiatan itu ditiru manusia dari cara burung menjalin ranting-ranting menjadi bentuk yang kuat. Kesenian ini juga ada di berbagai budaya Nusantara. Seni anyaman merupakan tradisi masyarakat Melayu yang masih sangat dikagumi dan disukai sampai saat ini. Kegiatan menganyam ini telah ada sejak zaman dahulu kala. Jadi, seni anyaman ini merupakan seni tertua, yaitu seni kuno, tapi masih digunakan sampai sekarang karena nilai estetisnya dan nilai pakainya. Dulu anyaman itu dilihat dari proses burung menjalin ranting-ranting untuk membuat kandang atau tempat tinggal mereka. Nah, kembali lagi, dan di sini kita akan membuka tentang sejarah anyaman. Sejarah anyaman, pertama, dipercayai seni graf tangan muncul dan berkembang tanpa pengaruh luar. Kedua, pada zaman dahulu, kegiatan anyaman dilakukan oleh kaum wanita untuk mengisi masa senggang dan bukan sebagai mata pencarian utama. Perusahaan anyaman biasanya dilakukan secara individu dan secara kecil-kecilan yang merupakan satu usaha ekonomi bagi orang-orang di kampung. Seterusnya kita akan membahas tentang jenis-jenis anyaman.
Jenis-jenis anyaman. Jenis-jenis anyaman dan bahan hasilnya. Pertama, anyaman kertas, daun mengkuang. Itu contohnya tikar, tudung saji, bekas pakaian, dan lain-lain. Kedua, anyaman pandan daun, pandan duri, tikar sembahyang, hiasan dinding. Ketiga, bahan dari anyaman bambu, jenis-jenis bambu yang sesuai tempat, nasi, tempat pakaian, tas, dan lain-lain. Keempat, anyaman rotan, rotan yang telah diproses bakul, bekas pakaian, tempat ayunan anak, dan lain-lain. Anyaman lidi, wadah buah, wadah telur. Dan dari anyaman pelepah pisang, enceng gondok, hasilnya tempat tembakau, bekas iris, dan lain-lain. Dan anyaman tali tur, hasilnya tas, hiasan gantung, kunci, dan lain-lain. Dan terakhir, anyaman kertas, hasilnya adalah hiasan dinding dan benda fungsi. Selanjutnya, macam-macam anyaman. Pertama, anyaman datar. Jenis anyaman ini dibuat datar, tipis, dan lebar. Anyaman datar biasanya digunakan sebagai bilik rumah tradisional, tikar, pembatas ruangan, dan barang-barang hias lainnya. Kedua, anyaman 3 dimensi. Anyaman ini merupakan pengembangan bentuk dari anyaman tradisional yang memiliki bentuk sederhana tetapi sudah lebih dikembangkan dan ditekankan pada nilai seni dan fungsionalitasnya. Terakhir, anyaman makram. Makram merupakan seni keahlian tangan menyimpul bahan dengan dibantu oleh alat pengait, misalnya jarum. Di sini, anyaman datar biasanya dibuat sebagai bilik rumah tradisional, tikar, pembatas ruangan, dan barang-barang hias lainnya. Anyaman datar dapat dibentuk dengan berbagai pola dan bentuk. Tentu pembentukannya pola ini membutuhkan ekstra keahlian tangan dan kecermatan dalam membentuk pola dan alur anyaman. Dan anyaman 3 dimensi, misalnya dibikin tas, kursi, tempat wadah-wadah, dan lampu lampion yang berbentuk 3 dimensi. Anyaman makram itu merupakan pengrajin dimungkinkan untuk dapat membentuk sambungan dan menciptakan pola-pola baru yang lebih bagus. Benda anyaman yang dibentuk melalui makram diantaranya adalah taplak meja, keset kaki, dan bentuk souvenir. Berikutnya adalah produk anyaman. Pertama, produk anyaman ada lampion. Anyaman lampion merupakan seni anyaman 3 dimensi dan termasuk anyaman buluh, bambu, atau air. Kedua, kata. Kata merupakan pembatas dinding, merupakan jenis anyaman datar yang terdiri atas pola anyaman berasal dari bambu yang telah dipipihkan. Keranjang yang dianyam dari daun kelapa yang dilengkapi dengan tali pikulan untuk digunakan membawa hasil ladang. Jadi kata ini biasanya dipakai oleh orang-orang di pedesaan atau pertanian yang membawa hasil ladang. Ketiga, sering kita jumpai tikar. Tikar merupakan anyaman yang paling banyak ditemui dan dianyam dengan menggunakan daun lontar atau daun pandan. Dan terakhir adalah pembatas dinding. Pembatas dinding merupakan jenis anyaman datar yang terdiri atas pola anyaman berasal dari bambu yang telah dipipihkan. Selanjutnya dan terakhir adalah cara membuat anyaman. Jadi dari penerangan saya sebelumnya tadi, kita akan belajar untuk membuat anyaman. Membuat anyaman ini sangat baik untuk meningkatkan kreativitas kalian. Kamu bisa memanfaatkan waktu luang ketika tidak sedang banyak yang dikerjakan dengan membuat anyaman. Salah satu anyaman yang akan dibuat adalah anyaman dari kertas. Bahan ini dipilih karena akan mudah untuk membentuk dan memotongnya. Selain itu, kertas juga memiliki banyak warna. Hal ini akan membuat anyaman yang kamu buat jadi lebih bagus.
Bahan yang kamu butuhkan untuk membuat anyaman dari kertas adalah kertas yang sudah nggak dipakai. Contohnya adalah kertas kalender atau koran atau lain-lain. Kan banyak itu kertas kalender yang warna-warni, itu bisa jadi motif warna kalian ketika membuat anyaman. Kedua adalah gunting. Fungsi gunting untuk memotong kertas dan merapikan anyaman ketika selesai nanti. Lem kertas juga dibutuhkan, fungsinya untuk merekatkan sisi anyaman dan menempelkan anyaman pada kertas lain agar lebih kuat. Alat ketiga adalah pensil, gunanya untuk membuat pola dan membuat sebuah garis pada kertas atau manila sepotong dipotong. Untuk membuat anyaman juga membutuhkan penggaris yang berfungsi untuk membuat garis dan mengukur lebar pola yang akan dibuat. Jadi nanti kita akan membuat sketsa dulu, sketsa anyaman. Jadi dari dasar anyaman, 1 tindih, nanti 2 tindih, dan berikutnya. Nah, berikut penjelasan dari saya akhiri. Terima kasih dan terus semangat berkarya. Halo anak-anak, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat, dan jika ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Semangat berkarya.